Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vidya Spay di Jurnal Jalan Spay. Pada video kali ini, Vidya akan melanjutkan episode-episode atau chapter-chapter sebelumnya yang berkaitan dengan membangun desa bersama masyarakat. Tapi pada chapter kali ini atau chapter yang keempat, Vidya akan lebih banyak berbicara tentang guideline dan kanvas master plan desa yang dulu sempat dikembangin oleh Nata Desa Indonesia. Pada video kali ini, Vidya nggak terlalu nampilin Vidya, bahkan mungkin dari awal sampai akhir teman-teman nggak akan melihat Vidya sama sekali, tapi Vidya akan sedikit membahas halaman ke halaman yang ada di dalam kanvas master plan desa yang pernah dikembangkan oleh Nata Desa Indonesia. Harapan dari Nata Desa Indonesia dulu mengembangkan template ini agar penyusunan master plan desa itu tidak hanya dilakukan oleh sebagian kecil saja, karena waktu itu belum terlalu banyak tenaga ahli atau perencana yang meletakkan fokusnya di desa. Berbeda dengan kota, di mana kita banyak sekali menemukan tenaga ahli ataupun perencana yang sudah mengembangkan beberapa guideline atau template. Teman-teman juga bisa akses seperti Compendium Urban Design. Nah, untuk desa sendiri referensinya belum terlalu banyak. Oleh karena itu, Nata Desa Indonesia mengembangkan guideline atau template ini. Dan lebih dari itu, mungkin ada beberapa lembaga sebenarnya yang sudah mengembangkan modul-modul atau buku-buku modul 1 sampai 9. Ada juga beberapa lembaga yang mengembangkan beberapa buku berkaitan dengan penyusunan master plan desa. Namun, yang Nata Desa Indonesia temui ketika mendampingi masyarakat dalam menyusun master plan desa adalah kebanyakan masyarakat di desa, di beberapa desa di Indonesia belum terlalu tinggi minat membacanya. Jadi apabila diberikan modul yang terlalu banyak, justru itu akan membebani atau membuat proses perencanaan itu menjadi lama. Maka guideline atau template ini dibuat, itu sebenarnya merupakan rumusan dari pengalaman dan pengetahuan yang diketahui oleh beberapa orang di dalam Nata Desa Indonesia. Kemudian diramus sedemikian rupa sehingga tersusunlah yang namanya guideline atau template master plan desa yang hanya berisi tentang poin-poin penting saja, apa saja yang harus diperhatikan dalam penyusunan master plan desa. Tara, mungkin sebagian teman-teman gak asing ya, memang dulu dipilih warna kuning supaya langsung cetar, langsung tahu, memudahkan orang, oh itu template, oh itu guideline tentang rural planning atau master plan desa waktu itu. Nah, dulu di dalam template itu selalu diberikan kode sehingga ini memudahkan Nata Desa Indonesia untuk mengetahui bahwa template itu dibeli oleh desa mana. Ya, kurang lebih seperti ini tampilan covernya waktu itu. Oke, sebelum kita melihat step-step apa saja, terus poin-poin apa saja sih yang penting dalam penyusunan master plan desa, perlu kita ketahui dulu sebenarnya master plan desa itu apa ya. Jadi master plan desa adalah sebuah dokumen atau proses penyusunan rencana umum, program, proyek, atau kebijakan untuk mencapai visi dan tujuan dari, oleh, dan untuk desa. Master plan desa digunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas tanah, kesejahteraan dan kemakmuran komunitas dan masyarakat, kompleks bangunan, lingkungan terbangun, landscape, produktivitas atau sejenisnya melalui rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek yang menyeimbangkan dan menyelaraskan semua elemen agar tercapai kesejahteraan, kemakmuran, kelestarian, dan produktivitas bersama. Nah, template sendiri apa sih? Kenapa disebutnya template gitu ya, atau kanvas? Nah, template adalah pola atau cetakan yang digunakan sebagai panduan. Jadi selangkah demi selangkah untuk menyusun yang akan dibuat. Yang dibuat di sini adalah master plan desa. Jadi langkah-langkah atau poin-poin penting yang perlu diperhatikan ketika kita menyusun master plan desa. Jadi template master plan desa ini dulu diharapkan mampu membantu masyarakat dalam menyusun dokumen master plan desa dengan pendekatan partisipasi aktif bersama masyarakat. Dulu dikembangkan template ini juga karena beberapa tenaga ahli yang waktu itu bertugas ke desa, ternyata beberapa desa tidak memiliki
listrik. Jadi listrik belum masuk ke beberapa desa di Indonesia. Sehingga dibuat template ini memudahkan beberapa tenaga ahli atau fasilitator dalam mempresentasikan materi apa sih perencanaan desa itu kepada masyarakat ketika memang tidak ada akses internet gitu ya, atau tidak ada akses listrik atau tidak ada listrik, tidak ada internet, makanya kita mengembangkan template ini. Dan pada akhirnya dokumen master plan desa ini dapat digunakan sebagai media komunikasi masyarakat dan perangkat desa dengan potensial kolaborator atau investor tentang rencana umum, gambaran umum desa, program, project, serta policy atau kebijakan desa yang diharapkan untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Master plan desa ini juga sebenarnya ragamnya banyak banget. Ada tenaga ahli kesehatan yang membuat master plan kesehatan desa atau master plan desa yang berisi tentang aspek kesehatan. Kemudian ada master plan desa built environment atau lingkungan terbangun. Terus kemudian juga ada master plan desa yang isinya tentang perencanaan, tentang ekonominya, tentang pertahanannya, tentang security-nya. Karena di sini Vidya sebagai planner atau arsitek, jadi fokus dari master plan desa adalah pada pengembangan master plan desa yang berkaitan dengan lingkungan terbangun dan lingkungan alam, atau bisa kita sebut dengan perencanaan spasial desa. Spasial atau ruang desa, tata ruang desa. Oke, di template ini dulu juga Nata Desa Indonesia menuliskan tentang cara penggunaannya. Sebenarnya gimana sih cara penggunaan template master plan desa ini? Jadi waktu itu sebenarnya dengan membuat poin-poin ini, maka hanya dibutuhkan 1-3 jam saja dalam menjelaskan panduan penyusunan master plan desa. Jadi ini dibaca gitu bisa cepet banget, baik masyarakat, fasilitator, atau tenaga ahli muda untuk mengetahui sebenarnya ada poin-poin apa saja sih di dalam master plan desa. Saya rasa kurang deh dari 1-3 jam, mungkin hanya 1-3 menit saja, karena ini dibuat dengan halaman yang sangat ringkas dan isinya hanya poin-poin penting saja. Nah, kemudian penyusunan master plan desa ini biasanya tuh membutuhkan waktu 2-6 bulan gitu ya. Karena bisa teman-teman lihat di video sebelumnya itu dibahas tahapan penyusunan atau waktu yang dibutuhkan ketika kita mau menyusun master plan desa. Nah, kalau di sini hanya poin-poin saja yang memandu ke sana gitu. Jadilah penyusunan master plan desa ini membutuhkan waktu 2-6 bulan tergantung pada kemauan bersama atau kerjasama seluruh lapisan masyarakat desa dan beberapa tenaga ahli yang mendukung penyusunan master plan desa. Kemudian pelajari setiap halaman pada template ini dan tanyakan pada tim kami jika ada bagian yang tidak jelas. Jadi waktu itu kita selalu membuka komunikasi, kita akan membeli nomor yang bisa dikontak. Jadi ketika ada halaman yang sulit untuk dipahami, kita dengan senang hati menjelaskan. Kemudian sediakan ruang yang besar template ini, terus peta desa sesuai dengan jumlah kelompok. Kalau kelompoknya banyak, ya siapkan peta yang juga cukup banyak gitu. Apabila kelompoknya hanya kecil atau orang yang diundang dalam penyusunan master plan desa ini sedikit, ya maka peta yang dicetak tidak perlu banyak. Kemudian alat tulis juga serta snack dan minuman jika memungkinkan dalam mengisi template master plan desa sehingga tidak jenuh gitu ya. Masyarakat juga lebih aktif nanti dalam proses penyusunan master plan desa. Perhatikan waktu dan kalau bisa waktu luang dari mayoritas masyarakat. Jadi waktu itu ketika kita mendatangi desa yang mayoritas petani, mereka berladang dari pagi sampai siang, tentunya mereka baru bisa diajak untuk merumuskan master plan desa secara bersama ini adalah malam, waktu yang paling efektif untuk berdiskusi sebelum tidur. Kemudian adakan juga focus group discussion atau diskusi kelompok tematik dan ajak warga, perwakilan komunitas yang ada di masyarakat, kemudian perangkat desa untuk berkumpul dan berdiskusi bersama beberapa pertanyaan yang ada
di masing-masing halaman dapat digunakan sebagai panduan untuk berdiskusi sebenarnya. Dan jika memungkinkan, desa dapat mengundang tenaga ahli, pendamping desa, pemerintah daerah, atau institusi pendidikan, pemangku kepentingan, tokoh kunci, kemudian tokoh penting yang memiliki peran dan pengaruh penting untuk desa. Beri penjelasan secara umum tentang template master plan desa ini itu apa. Jadi diharapkan fasilitator perangkat desa sudah mempelajari terlebih dahulu template desa ini. Bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian tadi semua warga yang sudah diundang itu dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi dengan tema. Disesuaikan dengan minat kelompok diskusi dan juga kondisi desa. Bangun diskusi yang membangun dan suasana yang positif. Jadi di situ harus punya semangat positif untuk kebaikan desa. Biasanya diskusi ini dilakukan 2-6 jam tergantung seberapa banyak aspek yang mau dibicarakan dan seberapa kuat masyarakat. Tapi kalau misalnya tidak bisa berdiskusi terlalu lama, bisa dibatasi dan dilanjutkan di lain hari. Kemudian penting juga lakukan kunjungan lapangan, lakukan pendataan dari isu positif dan negatif yang ada di lapangan atau ada di desa, yang ada di desa. Kemudian lakukan interview, diskusi kelompok kecil di lapangan untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi dari masyarakat desa dan dari mengambil sebanyak mungkin dokumentasi yang ada di desa. Kemudian bekerja bersama tim kecil merumuskan hasil FGD atau focus group discussion di atas. Kemudian juga pendataan lapangan lagi. Cari tim tenaga ahli, mentor, atau dukungan sesuai dengan yang telah dirumuskan bersama. Oke, sekarang kita memasuki poin-poin. Poin yang pertama adalah isu. Isu nggak selalu negatif, isu juga bisa sesuatu yang positif. Jadi paling penting ketika kita mau menyusun master plan desa, kita harus mengkolek atau mengambil isu-isu positif dan isu-isu negatif yang ada di desa. Isu negatif bisa kita sebut juga dengan problem dan isu positif bisa kita sebut dengan potensial. Tapi pada tahap ini paling penting adalah mengambil dulu isu. Karena sesuatu yang negatif sebenarnya itu bisa jadi sesuatu yang positif, dan sesuatu yang positif itu juga bisa menjadi sesuatu yang negatif. Jadi pada poin ini paling penting adalah ceritakan dan tuliskan tentang kondisi existing, isu positif dan negatif, kekuatan dan kelemahan, kemudian potensi, ancaman, masalah, tantangan yang dihadapi oleh desa dan masyarakat. Nah, di sini juga biasanya apa saja sih isu positif dan isu negatif? Isu positif dan negatif itu bisa kita tuliskan dengan gambaran umum dan profil desa terlebih dahulu. Kemudian batas wilayah, administrasi, kondisi sekitar. Kemudian kependudukan, jumlah penduduk ini bisa jadi positif dan bisa jadi negatif. Jumlah kepala keluarga, mata pencaharian, proporsi penduduk, kemudian berdasarkan jenis kelamin dan usia. Kemudian akses jalan, infrastruktur, fasilitas, jalur darat, air atau udara keluar masuk ke dalam desa, jaringan jalan apakah sudah ada, jarak ke pusat kota seberapa jauh, kesehatan, fasilitas kesehatan, pasar, fasilitas pendidikan, listrik, sampah, air bersih, rumah ibadah, balai desa, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian juga jumlah rumah, kualitas hunian, MCK, mandi cuci kakus, dan jumlah kepala keluarga, permukiman kumuh, dan layak huni, berapa proporsinya. Kemudian kondisi geografis ini juga bisa kita amati untuk mendapatkan positif dan negatif, isu positif dan negatif dari iklim, penghujan dan kemarau, musim, temperatur, kontur, kesuburan tanahnya seperti apa, kekerasan tanah, bencana, sungai, laut, gunung, dan seterusnya. Kemudian juga penting kita melihat perangkat masyarakat, pemangku kepentingan, organisasi-organisasi kemasyarakatan seaktif apa. Kemudian partisipasi masyarakat terhadap
perangkat desa, terhadap pemerintahan desa, dan seterusnya. Dan juga kepedulian pemerintah desa terhadap masyarakat desa. Kemudian penting juga kita lihat tentang visi misi desa. Beberapa desa sudah memiliki visi misi, tapi beberapa desa belum memiliki visi misi. Jika desa belum memiliki visi misi yang ingin dicapai, maka dapat dilakukan dengan proses yang namanya visioning. Ini biasanya mengundang banyak masyarakat melalui diskusi bersama tentang mimpi, harapan, tujuan, target, pandangan masyarakat dan juga aparat pemerintah dan masyarakat tentang masa depan bersama. Mau dibawa kemana sih desa ini? Kemudian libatkan juga pemerintah lokal, perwakilan, seluruh lapisan masyarakat, dan pendamping desa lokal. Juga bisa melibatkan tenaga ahli sehingga membantu dalam proses visioning atau menentukan visi misi bersama. Potensi manusia juga penting dilihat karena ini bisa menjadi positif dan negatif. Sumber daya manusia, kemudian lahan produktif, dan produksi desa itu apa saja, seberapa luas, seberapa besar produksinya, kemudian kualitas beserta kuantitasnya, jadi jumlah dan kualitasnya. Penting juga dilihat produk unggulan desa, potensi produksi, pertanian, ladang, peternakan, produksi hutan dan hutan lainnya, dan juga produksi alam lainnya. Nah, untuk produk unggulan desa, potensi produksi pertanian, ladang, peternakan, produksi hutan, dan produksi alam lainnya itu sebaiknya disebutkan kuantitasnya dalam satuan atau besaran tertentu, sehingga memudahkan untuk mengetahui seberapa besar potensi desa tersebut. Jika memungkinkan juga disampaikan kualitasnya. Kemudian penting juga dibahas aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan desa juga. Kemudian usaha dan industri rumah tangga, kelompok, perseorangan, serta badan usaha milik desa. Apakah sudah ada? Beberapa desa sudah memiliki BUMDes dan beberapa belum memiliki BUMDes. Juga penting disampaikan skala usahanya itu seperti apa. Apakah lokal atau interlokal atau nasional atau internasional. Dan produksinya, jadi skala usaha dan produksinya itu sebesar apa, kemudian lingkupnya seluas apa. Kemudian dibahas juga seni, budaya, dan keterampilan desa, apakah ada. Jadi beberapa desa memiliki potensi tari, wayang, dan seterusnya. Kemudian potensi wisata, apakah ada. Beberapa desa memiliki potensi wisata yang sangat besar sekali. Kemudian potensi produksi. Kemudian keragaman ras itu juga penting karena memperkaya desa tersebut, agama, suku, dan adat istiadat. Kemudian potensi bencana dan kerusakan alam juga harus sudah dilihat dan dicatat. Kemudian konflik atau ketegangan yang ada atau yang akan ada. Jadi yang ada, yang pernah ada, yang ada, dan yang akan mungkin datang. Itu perlu dicatat juga. Karena sangat berpengaruh terhadap perencanaan keamanan dan pertahanan. Kemudian tingkat kemiskinan, kesejahteraan, kemakmuran, dan keamanan di desa tersebut. Kemudian catatan kasus kejahatan yang pernah terjadi, jenis kejahatan, dan tahun kejadian juga penting karena ini menjadi isu negatif. Kemudian cita-cita dan kebutuhan masyarakat, baik cita-cita individu, kelompok, ataupun desa. Ancaman yang diprediksi akan muncul di masa yang akan datang, contohnya berkurangnya lahan pertanian, sulit akses air bersih, kurang generasi muda, kemudian global warming, pandemik, belum adanya fasilitas kesehatan di masa pandemik, dan seterusnya. Terus kemudian berkembangnya wabah penyakit tertentu ataupun hama dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu hubungan kerjasama dengan desa lain, dengan kota lain, daerah lain, atau negara lain. Jadi ada nggak hubungan yang sudah dilakukan, baik dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau perangkat desa, atau lembaga-lembaga yang ada di desa tersebut. Nah, setelah kita mencatat semua isu positif dan negatif, potensi dan permasalahan desa, nah dari situ kita bisa mulai mengelompokkan. Jadi dari isu-isu tersebut maka kita akan menemukan hal atau isu apakah yang paling
dominan, kemudian ada beberapa isu yang tidak terlalu dominan. Nah, beberapa isu yang dominan, misalnya satu desa tuh ternyata potensinya adalah pertanian, atau potensinya adalah wisata alam, wisata bahari, wisata pegunungan, atau potensinya adalah peternakan, karena ternyata banyak masyarakat yang mata pencahariannya sebagai peternak kambing, sapi, ataupun perikanan, dan seterusnya. Jadi pasti ada beberapa isu yang mendominasi isu yang lain, baik itu ya positif maupun negatif. Isu yang dominan itu bisa jadi sesuatu yang negatif. Misalnya di satu desa ternyata terdapat isu bunuh diri di kalangan muda yang cukup tinggi. Nah, sebenarnya itu awalnya adalah isu negatif, bunuh diri di kalangan pemuda-pemudi. Itu sebenarnya isu yang sangat negatif, karena bunuh diri itu selalu korelasinya dengan sesuatu yang negatif. Tapi berarti di desa itu memiliki potensi pemuda-pemudi gitu yang bisa diarahkan gitu. Jadi potensi pemuda-pemudi angka produktifnya berarti tinggi sekali, hanya kurangnya pengarahan gitu. Jika diarahkan ke sesuatu yang lebih baik, maka itu sebenarnya sebuah potensi. Di poin kedua kita akan membahas tentang korelasi. Jadi hubungkan atau kelompokkan antar satu isu dengan isu yang lainnya gitu. Mungkin ada beberapa isu yang bisa dikelompokkan. Terus kemudian ada beberapa isu yang yang dominan yang kita utamakan. Jadi kita bisa membuat beberapa kotak gitu ya. Kemudian beberapa isu tadi dikumpulkan. Oh, pertanian berhubungan dengan irigasi, berhubungan dengan lahan konversi yang berubah jadi permukiman, berubah jadi misal katakanlah irigasi yang mata airnya dari sungai yang tercampur dengan toilet umum, gimana misalnya ada kotoran manusia yang masuk ke sawah. Nah, itu sebenarnya dikumpulkan menjadi satu. Jadi nanti itu adalah temanya di atas kita tulis dengan keywords gitu ya, atau dengan kata judul pertanian gitu. Nah, pertanian segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanian. Kemudian selain pertanian, ternyata desa itu punya isu permukiman kumuh, rumah tidak layak, rumah masih menjadi satu dengan kandang. Kualitas rumah itu menyebabkan penduduk itu memiliki penyakit asma karena kurangnya akses terhadap matahari, rumah terlalu lembab, dan seterusnya. Ternyata selain pertanian, ya tidak terlalu mendominan, tapi di situ ternyata ada situs wisata. Wisata apa saja? Oh, ada sungai yang bisa dikembangkan untuk wisata canoeing, bisa dikembangkan untuk wisata naik perahu gitu ya, atau wisata berenang di sungai alam, atau hanya pemandangan, dikembangkan beberapa spot jajanan di sekitar situ, dan seterusnya. Nah, dari beberapa isu yang sudah dikumpulkan di atas, kita coba cari korelasinya, hubungan antar isu satu dengan isu yang lainnya. Hubungkan dan kelompokkan antar satu isu dengan isu lainnya bisa berdasarkan sistem ya, berdasarkan siklusnya, siklus hidupnya, bisa berdasarkan rantai pasokan, bisa sebab akibat tadi ya, ternyata sawah terhubung dengan sungai, terus kemudian belum adanya jamban, masyarakat masih buang air besar di sungai gitu. Dan juga bisa berdasarkan kemiripan, misalnya produksi utamanya adalah padi, masyarakat punya beberapa alternatif produk olahan seperti bubur ayam gitu. Terus kemudian misalnya mereka punya makanan-makanan kemasan yang dikembangkan dari beras gitu ya, dan seterusnya. Ya, kita masuk ke poin ketiga adalah peta. Jadi peta ini adalah gambaran peta desa. Mulailah pemetakan beberapa isu di atas. Jadi isu yang sudah kita sebutkan dan sudah kita kelompokkan itu kalau bisa kita tunjukkan di dalam peta. Nah, sehingga kita tahu ini sebenarnya lokasinya di mana gitu. Nah, nanti dari situ kita bisa mengkaitkan antara satu isu dengan spasialnya. Oh, ternyata benar yang dikatakan masyarakat. Kenapa kok pertaniannya menurun? Ternyata ada konversi lahan pertanian yang cukup besar. Dulu sekian hektar, sekarang tinggal sekian hektar. Oh, kenapa ada gangguan irigasi? Ternyata
ada beberapa rumah penduduk itu yang letaknya itu justru seharusnya itu adalah tempat yang paling strategis untuk aliran irigasi, tapi malah dibangun menjadi permukiman. Oh, ternyata banyak hal lain gitu yang sebenarnya itu akan lebih terlihat di peta. Jadi semua isu tadi kalau bisa itu coba kita petakan di peta. Jadi kita tahu misalnya desa wisata, ternyata desa ini tuh belum punya lahan parkir. Kira-kira mau diletakkan di mana? Oh, ternyata di peta menunjukkan sudah tidak ada lahan lagi yang bisa dikembangkan untuk parkir, kecuali harus mengkonversi pertanian. Nah, ini nanti bisa dibahas bersama. Apakah lebih baik untuk parkir atau lebih baik untuk pertanian? Dengan kita melihat peta dan meletakkan isu tadi di peta, pemetaan di atas peta gitu ya, itu kita akan membuat keputusan yang jauh lebih baik. Nah, untuk memahami aspek spasial dan keruangan, tata ruang desa ini sebenarnya gimana sih, berantakan? Enggak. Kalau mau dibangun akses jalan, lebih baik di mana? Kalau misalnya mau dikasih akses perahu, lebih baik dermaganya atau poin untuk in and out, keluar masuknya di mana? Nah, ini bisa jadi peta administrasi, biasanya di kantor pemerintah desa, kepala desa sudah ada peta administrasinya. Tapi kalau belum ada, sebenarnya masyarakat bisa mengembangkan yang namanya Transect Walk Map atau peta yang dibuat sesuai kemampuan dan pemahaman masyarakat terlebih dahulu. Intinya semua masalah itu harus dipetakan di atas peta, sehingga akan muncul gambaran yang lebih real atau tata ruang desa yang lebih mudah dipahami. Perbatasan dengan mana? Oh, desa ini di area ini banyak konflik. Oh, ternyata berbatasan langsung dengan desa ini yang banyak mayoritas penduduknya adalah preman dan seterusnya. Nah, itu sebaiknya dibangun apa dan seterusnya. Pertahanan seperti apa, keamanan seperti apa dan seterusnya. Transect Walk yang tadi dikatakan jadi peta perjalanan yang ditempuh oleh anggota komunitas perencana, kemudian perwakilan kota lainnya melalui menuliskan gitu ya, atau menggambarkan bidang yang diminati, diamati, hasil bertanya, mendengarkan, mencari, mengidentifikasi berbagai zona dan juga menjadi masalah dan kemungkinan solusi-solusi ke depannya. Poin yang keempat adalah studi kasus. Jadi lebih baik kita juga mulai mempelajari yang namanya preseden atau contoh kasus atau studi kasus atau karya yang memiliki kemiripan gitu. Terus kita bisa mempelajari, karena mirip kita bisa mempelajari kesuksesannya, kemungkinan kemiripannya dalam kegagalannya, kita juga bisa mempelajari kegagalannya, gimana memecahkan masalah ketika mengalami kegagalan, atau kemiripan berdasarkan permasalahan, kemiripan berdasarkan potensi. Oh, desa ini potensinya sama-sama air, desa itu juga potensinya air, apa kemiripannya, apa perbedaannya, apakah ada kemungkinan mengembangkan sesuatu yang sama. Jadi penting untuk studi kasus. Ini biasanya bisa jalan-jalan ke daerah lain itu untuk menemukan ide atau menyelesaikan isu positif dan negatif yang tadi sudah kita sebutkan. Ketika kita sudah tahu isu positif dan negatif, sebenarnya itu akan memudahkan kita untuk mencari sebaiknya kita mencontoh siapa ya. Oh, desa itu yang terkenal dengan pertaniannya. Oh, desa itu yang terkenal dengan kriminalitas yang tinggi di kalangan pemudanya. Oh, desa itu sekarang semua informasi itu bisa dicari yang pertama lewat internet. Di mana sih desa terbaik di Indonesia gitu? Apa sih potensi yang dikembangkan? Nah, cari di internet, kita bisa ke Dana Desa, desa wisata, homestay bambu gitu ya. Oh, ada desa mandiri energi, ada desa yang sudah berhasil menjadi zero waste, mengolah semua sampahnya, jadi maju gara-gara pengolahan sampahnya, jadi makmur karena pengolahan sampahnya. Juga ada desa yang karena pengembangan wisata airnya, pengembangan wisata gunungnya, pengembangan wisata homestay atau kerajinan masyarakat dengan workshop dan seterusnya. Kemudian bisa juga kalau nggak diakses internet susah, sebenarnya bisa baca buku atau majalah atau koran gitu ya. Kemudian bisa juga
Nah, di sini pentingnya kalau kita baca buku, majalah, dan koran tuh kita memulai clipping, jadi info desa, profil desa yang sukses, program desa dan pemerintah daerah mungkin. Kemudian bisa juga dilakukan dengan berkunjung dan melihat di desa, daerah, atau negara lain gitu ya. Nah, ini penting banget untuk fasilitator masyarakat desa dan juga pemerintah daerah, aparat desa, dan juga expert, tenaga ahli untuk berjalan-jalan ke beberapa desa yang sukses gitu ya. Dari desa yang ada di sekitar daerah desa tersebut ataupun sampai ke negara lain atau di pulau lain atau negara lain. Kunjungi, kemudian diskusi dengan aparat desanya, BUMDesnya, jadi diskusi tentang yang terindah terbaik di Indonesia, desa produktif di Cina, misal katakanlah seperti itu. Kemudian bisa juga dengan mengadakan atau mengikuti seperti FGD, seminar, pelatihan, workshop yang diselenggarakan baik pemerintah daerah atau pemerintah nasional, atau biasanya diadakan oleh lembaga-lembaga internasional nih. Mereka mau mengadakan workshop desa untuk masyarakat, untuk lokal champion, untuk pemerintah. Bisa juga yang ngadain untuk aparat desa, yang ngadain bisa jadi kementerian, yang ngadain bisa universitas atau institusi tertentu, atau bahkan perusahaan sekarang juga beberapa sudah ada. Institusi internasional pun juga mulai mengadakan FGD, seminar, pelatihan, workshop, dan sebagainya. Kemudian bisa juga kita mulai untuk menghubungi misalnya pendamping desa, fasilitator gitu ya, tenaga ahli, kayaknya saya pernah ketemu tenaga ahli desa gitu, ataupun tim perencana desa yang benar-benar terpercaya dari universitas A, B, C, dan D. Kemudian bisa juga mencari mentor. Desa itu dulu dikembangkan oleh bapak ini atau dikembangkan oleh ibu ini. Jadikan mereka mentor, itu juga sangat memungkinkan. Atau bisa mengajak akademisi. Jadi misalnya saya membutuhkan master plan desa yang lebih ke arah kesehatan, master plan kesehatan desa, master plan pertahanan dan keamanan desa, master plan built environment atau lingkungan terbangun dan lingkungan alam, tentang penataannya, tata ruangnya, dan seterusnya. Itu kita bisa mencari akademisi di kampus-kampus, karena dosen-dosen juga melakukan yang namanya pendampingan masyarakat, penelitian gitu ya, dan pengabdian masyarakat juga. Kunjungi, ajak diskusi beberapa ahli perencana desa, baik di kampus, di kota, di perusahaan, di negara lain pun juga sangat memungkinkan di era digital ini. Ya, sekarang kita memasuki poin yang kelima, yaitu ide dan desain. Di ide dan desain ini kita itu berpikir bersama tentang ide-ide kreatif dan inovatif, kemudian mendetilkan ide-ide menjadi solusi yang mengatasi isu positif dan isu negatif yang sudah kita sebutkan di atas, dan cari masukan dari banyak pihak untuk memahami isu positif dan negatif. Jadi dari hasil berkunjung, diskusi dengan banyak orang, akhirnya muncul beberapa ide. Nah, kalau di dalam master plan spasial ya, atau spasial atau tata ruang desa, itu biasanya kalau saya sendiri membagi menjadi ada ide-ide yang masuk di level planning, ada ide-ide yang masuk di level program, ada ide-ide yang masuk di level project, dan juga ada ide-ide yang masuk di level kebijakan atau policy. Nah, contohnya yang masuk di planning ini misalnya perencanaan kawasan lindung gitu ya. Areanya mana saja, luasannya seperti apa, strateginya seperti apa, harus dipertahankan bagaimana caranya gitu ya. Kemudian harus berkolaborasi dengan siapa saja gitu. Kemudian kita menyebutkan batasan-batasannya. Kemudian juga bisa desa wisata edukasi yang berkelanjutan, apa saja step-step yang harus dilakukan, apa saja yang harus dibangun, apa saja yang harus dikembangkan, dipertahankan gitu. Kemudian bisa menjadi desa mandiri dan makmur, bisa jadi desa produksi organik itu, tanaman organik itu, kemudian atau peternakan organik. Kemudian bisa juga desa bebas miskin dan kekumuhan. Jadi benar-benar masyarakatnya gimana membuat perencanaan supaya bebas dari miskin dan kekumuhan gitu ya. Kemudian
perencanaan ini bisa juga bagaimana mengurangi konversi lahan pertanian gitu. Terus kemudian bisa jadi desa adat, bagaimana mempreservasi dan mengkonservasi tapi tetap diminati anak muda gitu ya. Jadi perencanaan dengan gagasan besar. Jadi kayak perencanaan kawasan lindung, desa, wana desa dan seterusnya. Nah, di level program ini sebenarnya masyarakat itu bisa mengambil beberapa ide gimana, misalnya pengennya jadi desa wisata. Nah, program-program apa saja nih yang harus dibuat untuk mendukung gitu ya desa wisata. Mau jadi desa pusat kebugaran dan kesehatan gitu misalnya ya. Nah, program-program apa saja yang harus diciptakan, harus dibuat supaya mendukung visi besar gitu, mendukung perencanaan ke depannya. Misalnya bisa juga festival makan duren, ternyata produksi duren yang terlalu besar, diadakan festival duren gitu, dimana wisatawan bisa datang menikmati duren atau membeli duren sebagai oleh-oleh dan seterusnya. Diadakan festival, jadi orang datang ke sana bukan hanya 1 atau 2 tapi dalam jumlah banyak. Nah, di pandemi ini juga tantangan gitu, bagaimana cara festival yang aman gitu, yang tidak meningkatkan jumlah korban yang terkena COVID-19 gitu ya, dan jumlah korban yang jatuh dan meninggal karena COVID-19. Nah, bisa jadi juga programnya apa? Program menabung untuk rumah vertikal gitu kan, untuk mengurangi konversi lahan pertanian. Bisa jadi program pengolahan sampah, program kesehatan, program gizi anak gitu. Terus kemudian bisa program kesehatan desa, bisa program wisata edukatif, bisa juga program perbaikan gizi penduduk dan seterusnya. Bisa dibuat program-program gitu. Program ini bisa 1 hari, bisa 1 tahun, ada jadwalnya, biasanya siapa yang tokoh utamanya yang akan menjalankan program tersebut, dari mana pendanaannya dan seterusnya. Jadi program ini dibuat memang untuk mencapai beberapa target yang diharapkan gitu. Kemudian juga ada project gitu ya. Project ini bisa sifatnya fisik bangunan, bisa juga sebenarnya project yang sifatnya nggak fisik bangunan gitu. Misalnya project memperbaiki gizi buruk anak di desa gitu ya. Projectnya apa gitu kan, dan seterusnya. Terus kemudian bisa juga project-project yang berkaitan dengan lingkungan terbangun gitu ya, seperti perbaikan akses dan jalan keluar masuk desa, kemudian pembangunan pasar, pembangunan dermaga, fasilitas olahraga, kesehatan, pendidikan, pembangunan rumah kumuh, pembangunan MCK, mandi cuci kakus, pembangunan komunal, kamar mandi komunitas gitu, atau kamar mandi bersama, kemudian membangun kandang yang sehat dan produktif, pembangunan pusat informasi desa, ini juga penting untuk desa wisata. Kemudian di level kebijakan atau policy, misalnya kebijakan apa yang harus dibuat supaya konflik kepentingan antar warga itu bisa terpecahkan, misalnya dengan adanya berunding, terus menuliskan hasil perundingan bersama untuk disepakati bersama. Kemudian pembatasan lahan konversi, jadi kebijakan spasial lahan pertanian itu harus seperti apa. Misalnya munculnya beberapa peraturan larangan mandi cuci kakus di sungai secara langsung, supaya kotorannya tidak membuat keruh sungai atau mempertinggi endapan di sungai gitu ya. Kemudian larangan menebang hutan, menebang pohon-pohon yang dianggap misal katakanlah memiliki nilai khusus atau langka gitu ya. Jadi mulai menitik di mana tanaman-tanaman yang tidak boleh ditebang. Kemudian bisa juga kebijakan untuk mempertahankan satu jenis tanaman dan membatasi tanaman baru untuk masuk, itu juga penting karena beberapa desa pernah mengalami gara-gara ada satu bibit masuk, akhirnya justru bibit natif yang jauh lebih bagus itu punah gitu karena terkena hama dari bibit yang baru. Ini di beberapa negara maju ini sangat concern terhadap ini isu-isu tanaman baru yang justru bisa merusak tanaman asli gitu.
Kemudian pembatasan sampah plastik, seperti apa pengolahannya, kebijakannya, tidak boleh membuang sampah plastik di mana atau harus mengolah sampah plastik seperti apa gitu ya. Nah, beberapa desa itu mulai mengerjakan produk desa dengan sangat baik, di mana beberapa produk unggulan mampu menciptakan identitas desa gitu, kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi selain planning, program, project, policy, desa itu juga bisa ide-ide yang berkaitan dengan produk desa ya. Itu bisa hal apapun, bisa makanan, minuman, bisa kulineri, bisa fashion, bisa kerajinan, bisa tarian, bisa kekayaan intelektual dan seterusnya. Jadi ini penting sekali untuk mendesain dan mengumpulkan ide-ide yang berkaitan dengan perencanaan dari daerah lain yang sukses, terus kita mau mengambil suksesnya di mana, tidak mencontoh kekurangannya di mana gitu ya. Terus kemudian program-program dari desa lain, proyek-proyek yang sudah dilakukan desa lain, kolaborasinya seperti apa ketika mengembangkan jembatan, dengan siapa, pendanaannya seperti apa dan seterusnya. Dan juga kebijakan yang berkaitan dengan konflik, permasalahan dan lain-lain, dan juga produk desa. Nah, poin yang ke-6 ini nggak kalah pentingnya, yaitu biaya, anggaran, dan estimasi. Setiap kali kita sudah punya ide gitu, terus kemudian kita sudah mendesain solusi terbaik, perlu juga dipertimbangkan biayanya berapa sih untuk membangun gagasan tersebut gitu ya. Oh, kita pengen membangun akses jalan masuk desa. Nah, ternyata desa itu dikepung air, katakanlah seperti itu. Lebih murah gimana ya? Apakah kita lebih baik membangun jembatan, menghubungkan dengan pusat kota, atau lebih baik kita membeli kapal? Oh, ternyata anggaran kita itu di bawah, katakanlah 100 juta. Oh, ternyata lebih memungkinkan untuk membeli 2 kapal dan membangun dermaga sederhana. Dermaga yang terbuat dari material yang dimiliki desa, katakanlah beberapa jenis kayu, kemudian perkerasan sedikit gitu ya, dan kemudian membeli kapal yang katakanlah harganya 4-10 juta untuk kapal yang kayu ya. Kemudian juga bisa kapal yang dengan mesin, mungkin harganya masih di bawah anggaran yang dimiliki gitu, biayanya masih di bawah anggaran yang dimiliki. Penting mempertimbangkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk setiap ide, setiap solusi, setiap gagasan. Itu dituliskan dulu saja. Oh, kalau pembangunan jalan akan menghabiskan sekian triliun. Kalau membangun jembatan sepanjang itu akan menghabiskan dana sekian ratus juta gitu ya, atau miliar, saya kurang tahu kalau untuk, karena waktu itu memang jembatannya terlalu panjang, itu tidak memungkinkan untuk dibangun jembatan, jadi lebih murah untuk membuat atau membeli kapal dan membuat dermaga sederhana. Nah, di sini jadi aspek biaya, anggaran, dan estimasi. Jadi semua ide itu, perbaikan MCK itu kurang lebih berapa juta ya. Kemudian misal pembuatan kandang sehat itu membutuhkan dana berapa ya untuk sekian kambing katakanlah. Perbaikan rumah penduduk dengan baja ringan yang katakanlah hancur karena gempa itu dibutuhkan dana berapa ya gitu. Terus kemudian pembangunan jembatan beton dibutuhkan dana berapa dan seterusnya. Jadi total biaya itu dihitung, oh kurang lebih sekian biaya yang dibutuhkan ketika kita mengambil solusi-solusi di atas. Kemudian kita juga penting mencatat anggaran yang sudah dimiliki dan anggaran yang diharapkan didapatkan. Misal katakanlah, oh dana desa untuk perbaikan permukiman kumuh senilai 1 miliar. Dana desa yang dikembangkan untuk desa wisata mungkin dari kementerian A, B, dan C itu sebesar 2 miliar. Kemudian iuran warga, tabungan warga, oh sudah mencapai 10 juta. Sehingga didapatkan total anggaran yang sudah dimiliki sekian. Nah, dengan melihat anggaran yang dimiliki dan kemudian biaya yang muncul ketika ingin mengembangkan satu ide atau solusi, maka di situ lebih mudah. Oh, ternyata sebaiknya ini dulu yang dibangun karena sesuai anggaran yang dimiliki gitu. Proses pertanggungjawabannya lebih gampang dan seterusnya. Nah, disinilah pentingnya ketika kita tahu biaya dan anggaran, biaya yang dibutuhkan dan anggaran yang dimiliki. Di sini jadi tahu, oh biaya tukang gotong royong itu kalau dengan gotong royong 0. Iuran makan dan air ini juga sukarela dari seluruh warga. Oh, bisa dikurangi untuk biaya tukang kalau kita mau gotong royong gitu ya. Iuran makan juga sukarela gitu dari warga yang mungkin gak ikut gotong royong.
Kemudian iuran tabungan warga senilai 10 juta. Kemudian bambu bisa diambil dari kebun sendiri gitu. Lebih murah milik warga desa, katakanlah 10.000 per berapa batang atau per batang gitu ya. Bisa juga diestimasi ternyata ada kekurangan dana sekian ratus juta. Kekurangannya sebaiknya ini kita nyari kemana, gimana kalau kita pakai fundraising atau urunan bersama atau meminta donasi dari masyarakat umum gitu menggunakan platform tertentu. Terus juga bisa menggunakan dana CSR, perusahaan mana yang sebaiknya dikontak. Bisa juga proposal itu diberikan kepada pemerintah daerah ataupun lembaga-lembaga lainnya, kementerian, DPRD dan seterusnya gitu ya. Atau perusahaan-perusahaan atau institusi tertentu atau grant dan sebagainya. Banyak banget sumber dana itu yang bisa kita catat. Dengan kita tahu biaya, kita tahu anggaran, kita tahu kekurangan. Jadi estimasi kekurangan atau kelebihan, bagaimana prosesnya itu jauh lebih baik. Jadi memang kalau biaya di sini adalah hitung biaya yang dibutuhkan dari proyek, program, perencanaan yang diinginkan bersama gitu ya. Kemudian anggaran ini hitung beberapa alternatif anggaran yang dimiliki desa gitu, yang sudah ada dan yang akan ada atau yang harapannya bisa diraih gitu. Kalau estimasi ini mengukur kemampuan desa untuk apakah lebih baik secara mandiri dapat mendanai proyek program desa beserta kemungkinan atau dengan kemungkinan kerjasama dengan beberapa pihak lainnya, pihak luar gitu ya. Tapi kalau kita tidak pernah menghitung biaya, kita juga tidak pernah menghitung anggaran kita, maka akan sulit mengetahui sebaiknya proyek ini mana yang dikerjakan secara mandiri dan proyek atau program yang mana sebaiknya itu mengajak kolaborasi dari pihak luar gitu. Oke, sekarang kita masuk ke poin ke-7, yaitu urgensi dan prioritas. Setelah kita tahu biayanya, setelah kita tahu anggaran, setelah kita mengestimasi kekuatan dan kekurangan kita untuk membangun secara mandiri atau mengajak kolaborasi, maka penting untuk melihat urgensi dan prioritas gitu ya. Jadi bisa dilakukan dengan berdiskusi dan berkonsultasi dengan tim. Waktu itu kita memberikan, jadi untuk semua yang sudah membeli template atau kanvas desa ini, sebenarnya kalau misalnya ada kebingungan proyek mana yang sebaiknya diutamakan, kemudian gimana fasenya dari proyek ini, membiayai proyek ini dan seterusnya, waktu itu kita membuka diskusi gitu. Jadi tim kita siap untuk berdiskusi gitu, membantu masyarakat untuk menentukan mana yang berdasarkan urgensi dan prioritas. Nah, di sini penting untuk menimbang urutan skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan bersama dan individu gitu ya, kebutuhan, keuntungannya, dampaknya seperti apa, kemudian mana proyek yang sebaiknya diutamakan karena proyek itu bisa membiayai proyek-proyek yang lain, mana program yang paling urgent penting karena itu justru akan memudahkan untuk membangun program-program yang lain gitu. Kemudian proyek program atau kebijakan yang mana yang sebaiknya dilakukan karena itu sangat signifikan terhadap proses perencanaan desa. Nah, ini nanti biasanya kita langsung menyusun kayak proyek atau program 1, proyek program 2 dikembangkan setelah selesai proyek program 1. Proyek program 1 ini nanti kesuksesannya itu mendanai proyek program 2 dan seterusnya. Proyek program 2 ini nanti yang mendanai proyek-proyek dan program-program seterusnya. Nah, di sini kita contohnya adalah membeli kapal kayu untuk memasarkan produk desa. Jadi tadi dibeli kapal kayu karena sesuai dengan anggaran, cukup membeli 2 kapal supaya produk desa sudah bisa keluar. Dengan produk desa keluar berarti masyarakat desa punya pendapatan. Jadi memberi kapal tambahan, ya kapalnya jangan hanya 2, jadi ada kapal tambahan antara kapal untuk produk desa dan kapal untuk pengunjung desa atau wisatawan desa itu dipisah gitu ya. Kemudian bisa mengembangkan lagi kapalnya bukan hanya untuk penumpang dan barang tapi juga untuk pasar terapung, membuka dermaga untuk wisata air gitu ya. Kemudian habis itu nanti proyek berikutnya adalah pengembangan dermaga yang lebih kokoh, lebih baik gitu, lebih mengundang orang untuk datang. Nah, di sini sebenarnya ini adalah chart
yang dikembangkan ini sangat bagus sekali menurut saya. Jadi ketika kita menentukan, jadi ide-ide tadi, ide dan desain solusi itu sudah banyak gitu ya, kita kadang bingung ini mana dulu yang harusnya dikembangkan. Nah, paling penting untuk melihat dampaknya gitu ya, dan upayanya. Jadi kalau upaya itu kita bisa bagi menjadi sedikit, sedang, banyak. Jadi kalau kita mau membangun sesuatu yang membutuhkan banyak orang, bahkan membutuhkan manpower, tambahan orang, tambahan tukang, tambahan biaya, berarti itu upayanya besar gitu. Semakin besar biayanya, semakin besar orang yang dibutuhkan untuk mengerjakannya, semakin besar waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan, itu berarti upaya atau usahanya besar. Nah, semua orang tuh selalu berharap usahanya yang terkecil gitu. Jadi usaha kita bedakan kecil, sedang, banyak gitu ya. Jadi kira-kira membeli kapal sama membangun dermaga membutuhkan banyak orang yang mana, membutuhkan banyak dana yang mana. Nah, itu nanti bisa kita letakkan di skala prioritas. Nah, semua orang selalu berharap gimana sih usahanya itu bisa kecil, biayanya bisa kecil, kebutuhan manpower atau orang yang mengerjakan kecil aja, nggak usah banyak-banyak gitu, supaya nggak menghabiskan waktu dan tenaga. Tapi orang selalu berharap gitu ya, dampaknya harus terbesar. Jadi, kayaknya usahanya kecil nih, saya hanya butuh membeli 2 kapal seharga 8 juta. Tapi kapal itu bisa mengeluarkan produksi desa yang segitu banyaknya dijual ke kota. Nah, itu berarti dengan upaya atau usaha kecil tapi bisa menghasilkan atau bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk pendapatan masyarakat desa secara keseluruhan. Nah, berarti disitulah program yang harusnya menjadi prioritas. Maka kita lihat di atas itu 1. Berarti itu prioritas pertama adalah yang upayanya paling sedikit, usahanya paling sedikit, tapi dampaknya harus paling besar. Dampaknya harus positif ya di sini, bukan dampak yang negatif. Nah, kemudian kalau usahanya kecil tapi dampaknya sedang, yaitu kita taruh di kedua gitu. Kemudian kalau upayanya sedikit tapi dampaknya kecil gitu ya. Misalnya membuat kamar mandi MCK, dampaknya hanya untuk 1 orang, bukan untuk seluruh warga gitu. Terus setelah dibangun MCK itu nggak akan memberikan pemasukan apapun gitu. Jadi kayak sebuah proyek yang selesai. Berarti itu sebenarnya bisa dikatakan upayanya lebih kecil daripada beli kapal, lebih murah daripada beli kapal ya, membangun 1 jamban, tapi ternyata dampaknya nggak sesignifikan ketika membeli kapal, yang pada akhirnya kapal itu justru bisa membuat jamban yang bukan hanya 1 tapi banyak gitu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa berarti urgensi desa itu lebih baik membeli kapal dulu baru membangun jamban. Nah, begitu seterusnya. Misalnya kenapa di situ angka 3 gitu ya. Kalau upayanya sedang, dampaknya sedang, itu di stage ketiga gitu. Nanti kita bisa isi project mana yang upaya kecil, dampak besar, project mana yang upaya sedang, dampak sedang. Nah, untuk upaya yang banyak tapi dampaknya kecil, maka itu hanya kita beri skor 5, atau itu menjadi prioritas yang terakhir gitu ya. Jadi mengeluarkan biaya banyak, membutuhkan manpower atau membutuhkan orang yang banyak, juga dibutuhkan waktu yang banyak, tapi ternyata hasilnya kecil gitu. Nah, kita letakkan project-project yang membutuhkan dana banyak tapi dampak atau impactnya kecil itu di prioritas kelima. Nah, baru nanti kita susun semua proyek yang di nomor 1 ini yang kita utamakan, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk poin ke-8, yaitu kolaborasi dan kemitraan. Tentukan penanggung jawab, tentukan mitra untuk kolaborasi dan kerjasama, serta sumber-sumber kekayaan dan aktivitas utama untuk mewujudkan semua ide yang telah didesain, dan juga beberapa ide yang sudah dihitung gitu ya, dan beberapa ide yang sudah diprioritaskan gitu. Jadi setelah kita tahu urgensi, setelah tahu prioritas, kita masuk apakah kita akan menyelesaikan proyek prioritas itu secara mandiri atau kita membutuhkan tokoh-tokoh kolaborator atau kolaborator yang potensial atau kolaborasi dengan beberapa mitra tertentu
Jadi itu penting sekali. Jadi bisa jadi kelompok masyarakat individu gitu ya. Misal pembangunan homestay bambu dengan gotong royong masyarakat, bambunya pun diambil dari ladang atau kebunnya sendiri. Kemudian ternyata kemitraannya untuk program prioritas ini atau proyek prioritas ini lebih baik dengan pemerintah daerah dan pusat. Misalnya pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan dengan dana desa dan kemitraannya gitu ya. Terus beberapa proyek ini mungkin lebih baik dengan NGO atau institusi pendidikan atau secara sukarela. Misalnya program perbaikan gizi kita bisa bekerja sama dengan puskesmas gitu, atau mendatangkan tenaga ahli dari puskesmas. Kemudian kita bisa istilahnya menggunakan CSR gitu dari perusahaan untuk mendanai paket gizinya gitu dan seterusnya. Misalnya infrastruktur dan jembatan, ini juga beberapa institusi atau beberapa platform fundraising itu bisa kita gunakan untuk menggalang dana gitu ya, mengajak orang untuk berdonasi membangun infrastruktur jembatan. Kemudian perbaikan MCK atau mandi cuci kakus. Terus juga pengadaan toilet ya, juga penting. Ini bisa juga dengan menggunakan beberapa NGO ataupun menggunakan CSR perusahaan dan seterusnya. Institusi pendidikan ini juga kita bisa undang. Misalnya satu desa itu memiliki potensi pertanian tertentu, tapi kebanyakan busuk di gudang ya. Nah, bagaimana cara mengolahnya agar lebih tahan lama, agar nilainya juga meningkat gitu. Nah, itu bisa juga kita berkolaborasi dengan beberapa institusi penelitian, juga institusi pendidikan, misalnya di food processing, atau kita memiliki permasalahan di bidang pertanian, kita juga bisa mengkontak beberapa akademisi di universitas-universitas. Kemudian juga pemangku kepentingan ini penting untuk diajak bermitra, misalnya pembangunan dermaga bekerja sama dengan PLTA gitu ya, karena ternyata memang penggunaan air selama ini juga banyak digunakan oleh misal katakanlah PLTA yang memanfaatkan sumber daya alam desa gitu. Kemudian pengembangan BUMDes misalnya juga kita bisa mengajak investor gitu. Terus bisa ekspor impor produk desa, kita mengikuti pameran yang biasanya diadakan oleh pemerintah pusat atau kementerian gitu ya. Terus kemudian bagaimana membuat packaging, pengolahan produk desa dan seterusnya gitu. Kita juga bisa mengajak beberapa tokoh investor untuk mendanai gitu ya beberapa proyek dengan sistem misalnya bagi hasil dan seterusnya. Semoga bisa mendapatkan investor yang mau diajak bagi untung dan bagi rugi ya. Jadi kalau bisa dalam memilih investor juga, jadi dalam menentukan mitra kerjasama dan kolaborasi ataupun investor perlu memperhatikan kekuatan besar dan kecil, pengaruh baik dan buruknya gitu ya, serta ketertarikan sehingga pada akhirnya mencapai keuntungan bersama dan menghindari kerugian. Nah, ini juga ketika kita memilih investor perlu hati-hati sekali, jangan sampai justru ketika investor datang keuntungan masyarakat melayang gitu. Jangan ya. Jadi kalau dalam menyusun kontrak kerjasama dan lain-lain perlu diperhatikan dan perlu berhati-hati sekali. Ya, pada poin yang ke-9 adalah implementasi dan pelaksanaan. Ini penting sekali. Beberapa master plan desa itu pada akhirnya hanya sebagai dokumen yang disimpan di beberapa kantor desa gitu ya. Jadi penting sekali untuk memperhatikan poin ke-9, yaitu implementasi dan pelaksanaan. Semua proyek yang sudah direncanakan dengan baik, kalau tidak ada semangat untuk mengimplementasikan atau semangat untuk melaksanakan dan mewujudkan, maka akhirnya itu hanya dokumen master plan saja. Jadi penting sekali dalam tahap implementasi dan pelaksanaan ini, di master plan itu sudah kita sebutkan. Jadi kita sudah menentukan proyeknya apa, siapa, di mana, sudah kita titik di peta gitu ya, letaknya di mana, mulai kapan mengerjakannya dan kapan harapan selesainya, bagaimana pelaksanaannya. Jadi prosesnya bagaimana gitu, fasenya bagaimana pada masing-masing rencana umum, program, proyek,
kebijakan yang sudah disepakati bersama. Ini penting sekali. Jadi sudah menentukan apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Misalnya apa, ya, misalnya tentukan perencanaan proyek, program, dan kebijakan yang mana gitu. Misalnya pembangunan jembatan bambu dan jembatan beton desa. Misal, tentukan siapa yang menjadi koordinator, penanggung jawab, berserta siapa saja anggotanya. Ini penting sekali ditentukan siapa. Misal Pak Eko sebagai koordinator proyek, warga desa mengadakan tanah, terus tenaga tukang, material bambu, kemudian dana CSR siapa? Berarti beberapa perusahaan yang punya dana CSR, beberapa bank, beberapa perusahaan yang punya dana CSR, platform crowdfunding akan kita manfaatkan untuk mengajak kampanye atau ajakan berdonasi untuk membangun jembatan betonnya gitu ya. Kapan misalnya, kapan ini akan dimulai dan kapan ini harus berakhir. Misal selesai harapannya di tahun 2022, dimulainya di tahun 2021. Perencanaan dan desain jembatan, jadi desain dan perhitungan jembatan itu 2 bulan gitu. Pendanaan crowdfunding menggunakan platform ini akan dibuka 3-6 bulan. Terus pembangunan jembatannya akan memakan waktu 3-8 bulan. Di mana? Akan memanfaatkan tanah kas desa. Letaknya di sungai koordinat ini gitu ya. Misalnya tanah kas desa atau pembebasan tanah warga dengan ganti rugi uang gitu ya. Jadi di mana ini sudah harus ditentukan di mana akan berlangsung, di lokasi tanah kas desa atau di rumah atau di pekarangan warga. Apakah ini nanti kepemilikannya komunitas, kepemilikannya desa, atau kepemilikannya individu. Nah, ini misalnya apakah parkir akan diletakkan di mana, pengelolaannya seperti apa nanti gitu ya. Terus bagaimana? Tuliskan seluruh proses, alat yang dibutuhkan, proses yang akan dilalui untuk mencapai kesuksesan perencanaan program, proyek, dan kebijakan tadi. Misalnya tim desain dan strukturnya siapa, tukangnya siapa saja, gotong royongnya seperti apa, pengadaan bambunya seperti apa, menyimpan material mentahnya seperti apa, betonnya beli di mana, bajanya di mana, dan seterusnya. Misalnya letak desa cukup jauh dengan pusat kota, dan seterusnya. Itu sudah harus digambarkan transportasinya akan menggunakan apa. Jadi saya pernah datang ke satu desa itu di mana jauh letaknya dari pusat kota gitu ya. Jadi untuk belanja itu akan biaya transportasinya akan jauh lebih mahal daripada materialnya itu gitu. Apakah kita akan mengganti material dengan yang tersedia di desa atau kita akan tetap memaksakan memberi material yang ada di pusat kota tersebut dengan biaya transportasi yang tinggi. Oke, kita sampai di poin yang terakhir, yaitu poin yang ke-10. Kita pengen banget bahwa desa kita itu masuk dalam desa yang dikatakan pembangunannya itu berkelanjutan. Jadi desa yang berkelanjutan itu yang seperti apa? Sekarang ini kita mengenal ada 17 goal itu yang bisa untuk memperbaiki dunia. Kita sebutnya sebagai 17 goal SDG, Sustainable Development Goal, atau tujuan pengembangan yang berkelanjutan gitu ya. Jadi pembangunan yang berkelanjutan itu sekarang ada 17 target gitu. Pertama yaitu mengatasi kemiskinan. Masih ada nggak sih di desa kita kemiskinan masih tinggi atau enggak gitu. Yang kedua adalah mengatasi kelaparan. Jangan sampai di desa ada yang kelaparan. Bagaimana strategi menyelesaikan kelaparan? Gizi buruk sekarang juga mulai dipertimbangkan. Ketiga, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, pendidikan yang berkualitas. Apakah masyarakat itu bisa mengakses pendidikan 9 tahun wajib belajar dengan mudah, universitas dengan mudah, dan seterusnya. Kemudian kelima adalah kesetaraan gender. Apakah anak perempuan dan laki-laki mendapatkan pendidikan yang sama gitu ya. Kemudian air bersih dan sanitasi. Apakah mudah didapatkan? Kemudian target ketujuh adalah energi yang ramah lingkungan dan terjangkau. Beberapa desa di Indonesia itu cukup jauh dan biasanya untuk pembangunan infrastruktur listrik masuk desa itu akan menghabiskan biaya yang sangat besar kalau misal dipaksakan mau dibangun. Oleh karena itu sebenarnya banyak sekali energi
terbarukan atau pengembangan infrastruktur untuk membangun energi yang ramah lingkungan dan terjangkau itu sangat memungkinkan gitu ya. Beberapa teknologi sudah dikembangkan untuk menghasilkan energi sehingga masyarakat bisa hidup normal walaupun dia ada di pelosok desa gitu yang mungkin listrik belum masuk, jaringan listrik terlalu mahal untuk dibangun sampai ke desa tersebut. Ke-8 itu adalah pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Jadi bagaimana desa itu bisa meng-create pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak itu nggak selalu seperti di pusat kota, pergi dengan dasi, perkantoran dan seterusnya, bukan seperti itu, tapi bagaimana misalnya dengan melihat potensi desa gitu ya, itu kita bisa menjadikan potensi-potensi desa itu sebagai poin-poin pertumbuhan ekonomi dan juga meng-create atau menghasilkan pekerjaan yang layak untuk anak mudanya, untuk bisa jadi warga desanya dan juga wanita gitu ya, walaupun mereka mengerjakannya di rumahnya seperti menenun gitu ya, kemudian mengolah pangan, hasil pertanian dan seterusnya. Target yang ke-9 adalah industri, inovasi, dan infrastruktur. Jadi ini gimana memacu industri rumah tangganya, mungkin inovasi-inovasi dan infrastruktur yang dibutuhkan, sangat urgent dibutuhkan oleh desa. Ke-10 mengurangi kesenjangan desa tersebut dengan desa sekitarnya, kesenjangan antar penduduknya. Kemudian ke-11 adalah keberlanjutan kota dan komunitas. Di sini desa dan komunitas harapannya juga desa jangan sampai ditinggalkan gitu ya oleh anak mudanya. Kemudian konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi target ke-12 adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jangan sampai ada produksi yang akhirnya tidak terolah atau termanfaatkan dengan baik dan itu hanya membusuk dan dibakar, justru akan menghabiskan banyak energi untuk membakar itu sendiri gitu ya, untuk menghanguskan. Padahal sebenarnya produksi itu akan bermanfaat di daerah lain. Kemudian target ke-13 adalah aksi terhadap perubahan iklim. Ini penting banget, jangan sampai kita menggunakan teknik-teknik pengolahan tanah atau pupuk atau yang lain-lain yang justru itu menambah panas bumi gitu ya, global warming, atau menambah kerusakan tanah, alam gitu, populasi dan seterusnya. Jangan sampai ternyata kita ingin menghindari banjir, kemudian naturalisasi sungai yang akhirnya banyak biota yang mati akibat pembangunan semen atau perkerasan di kanan kiri sungai gitu, dan kemudian aliran air menjadi semakin deras, cepat, dan juga itu membahayakan daerah di bawahnya gitu. Kemudian target ke-14 adalah kelestarian hidup di laut. Ini untuk desa-desa yang berbatasan langsung dengan laut. Kalau misalnya ada sampah plastik, bagaimana mengolahnya gitu ya, teknik mencari ikannya seperti apa gitu ya, pengolahan sampahnya seperti apa gitu. Jadi ikut melestarikan laut. Tapi juga laut ini ternyata bukan hanya tanggung jawab mereka yang ada di tepi laut, tapi juga di perkotaan, karena seperti kita ketahui saat ini banyak sampah itu justru dibuang di laut. Ini justru sangat berbahaya gitu, karena tanpa kita sadari sebenarnya kita akan makan ikan laut itu sendiri gitu. Kalau kita tidak peduli terhadap sampah yang kita buang, jangan-jangan sampah itu dibuang ke laut dan akhirnya kita memakan ikan di laut gitu yang memakan sampah kita. Dan itu sangat bahaya karena ada nanoplastik saat ini yang kita tidak sadari. Jadi banyak ikan itu yang makan plastik yang sangat kecil gitu, yang akhirnya itu akan sampai di badan kita dan menyebabkan beberapa penyakit berbahaya. Ke-15 adalah kelestarian hidup di darat. Ini juga penting. Kalau bisa hidup berdampingan dengan beragam tanaman asli, binatang asli gitu ya. Jadi tidak semuanya kita punahkan. Banyak banget desa yang menangkap binatang-binatang buas dan dijual begitu saja gitu, kulitnya dan lainnya. Harapannya adalah masyarakat desa juga ikut dalam kelestarian lingkungan hidup di darat dan di laut. Target yang ke-16 adalah perdamaian, keadilan, institusi yang kuat gitu. Bagaimana masyarakat desa itu mampu menciptakan keadilan untuk seluruh masyarakatnya, perdamaian, keamanan gitu ya. Kemudian sebuah institusi yang kuat gitu di dalam masyarakat. Ke-17 yaitu targetnya adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Beberapa kali kita sudah membahas di atas, yaitu kemitraan. Jadi kemitraan untuk berkolaborasi ini penting sekali untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oke, untuk
presentasi di chapter ini saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Jangan lupa untuk klik subscribe, komen, share ke teman-teman yang kira-kira membutuhkan informasi ini. Terima kasih sudah mampir di video-video kali ini. Ditunggu ya video-video berikutnya. Jangan lupa juga klik notification. Jadi kalau ada update video baru, teman-teman bisa langsung mendapatkan update dan infonya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.